Halo Tribuner, share link video ini dan tag Instagram Galeri24, Instagram Pegadaian Kanwil Denpasar, dan Instagram Tribun Bali. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan emas 0,05 gram untuk 5 orang dan tabungan emas senilai 200.000. Ayo tunggu apa lagi? Share sekarang juga. Saat ini untuk masyarakat yang mulai usaha ada namanya produk-produk mikro. Ada kita kurs syariah, ada di Pegadaian aja, tapi itu memang khusus untuk usaha maksimal 10 juta aja. Tidak ada jaminan sama sekali, yang penting orang punya usaha minimal sudah 6 bulan. Dulu bayangan kita, ketika kita mau investasi emas, itu kan harus beli yang besar-besar 1 gram. Sekarang ini loh, 0,1 gram sudah bisa beli di tempat beliau. Ya, jadi investasi bisa mulai dari 0,1. Itu harganya berapa, Mas? Kalau 0,1 harganya 100 ribuan. 100 ribu. Kan. Di Semarapura, Gitu? Ibu tahu Perak, Perak. Bokor, Iya, Pak. banyak Bokor kok di Perak. sana, Bu. Tempat kami diterima sebagai barang jaminan Itu juga gade. diterima ya, Pak? Jadi dengan 11.000 bisa investasi di Pegadaian, nabung emas jadinya. Nah, kalau di Gade, di waktu-waktu tertentu kita ngadakan namanya Gade Peduli. Jadi nasabah itu minjem dana, nggak bayar bunga sama sekali. Untuk kursnya akan disesuaikan dengan pada saat nanti Mbak Dayu nabung. Kalau ditanya kapan sih saatnya beli emas? Kalau ada Ya, uang, ada ada uang kesempatan, Segera beli. segera beli. Mbak Dayu punya uang 1 juta. Iya. Oke kan? Misalnya 1 gram harganya 1 juta. Mbak Dayu sekarang nyimpen uang nih atau nabung di Pegadaian nih berupa tabungan emas tadi 1 juta, otomatis dapat 1 gram. Iya. Mbak Dayu diemin aja. Ternyata nanti yang 1 gram tadi yang Mbak Dayu dapat harga 1 juta, dia nanti akan dihargai dengan harga emas pada saat Mbak Dayu kepengen melihatnya nanti. Contohnya nih, 1 tahun kemudian ternyata harga emas kena 1.100.000. 1 gram tadi dinilai dengan harga 1.100.000. Tuh kan. Oh, maksud tahu. Kembali lagi karena kenapa? Emas itu sebagai penjaga aset kita, Mbak Dayu. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Ayu Madesa Nyari di acara Bincang Tribun Bali. Oke, seperti biasa kali ini kita akan berbincang dengan Galeri24 dan Pegadaian Kanwil Denpasar. Hari ini saya bersama 2 narasumber yang keren. Baik, yang pertama dengan pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar, Bapak Supriyanto. Oke. Selamat sore. Selamat sore Pak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Enggak, baik. Dengan narasumber kita yang kedua, PLH Regional Manager 9 Denpasar, Bapak Junaidi Hasan Abdillah. Halo Tribuners, ketemu lagi. Iya, kali ini kita akan membahas tentang menghadapi 2024 dengan cermat. Wah, ini benar-benar ya pembahasan yang kalau kita bahas ini seperti apa sebenarnya, kita berharap dapat insight sebenarnya ya. Pemilu sudah berlalu. Kalau kata pengusaha, sebelumnya kita sempat berbincang dengan pengusaha properti ya, Mas Junaidi. Ya. Jadi katanya mereka masih wait and see, menunggu hasil pemilu itu seperti apa nanti yang duduk di parlemen. Nah, kali ini kita ingin mendengar ya, seperti apa sih dari sisi Pegadaian atau dari sisi Bapak pribadi melihat seperti apa sih sebenarnya ekonomi 2024 sekarang ini. Nah, perubahan yang kelihatan situasi ekonomi sekarang ini dengan yang sebelumnya itu seperti apa kira-kira Pak? Ya, terima kasih. Kalau dari Daniel. pandangan Ya, Bapak gitu. Kalau dari pandangan kami sih, situasi di tahun 2024 ini tidak jauh lebih bagus di tahun 2023. Bahkan lebih berat tantangannya. Penuh ketidakpastian karena kita tahu di luar sana ya, terutama yang global gitu kan, Iya, Pak. konflik Palestina, Israel masih berlangsung, Ukraina, Rusia juga belum selesai-selesai gitu kan. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Cina kalau stagnan juga jadi masalah buat kita.
Kemudian juga nanti misalnya kalau The Fed menaikkan suku bunga itu sangat pengaruh ke kinerja kami untuk perusahaan kan gitu. Jadi tahun-tahun kemarin ketika kami menyusun rencana kerja, hal-hal seperti itu semua jadi acuan bagi kami. Jadi laju inflasi, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi, kurs dolar, tingkat suku bunga, itu semua jadi acuan dalam penyusunan rencana kerja kami ke depannya. Saya rasa itu jadi tentunya kita memang harus makin cermat nih tahun depan menghadapinya, karena memang tidak mudah menghadapi, pasti ada jalan di antara duri duri-duri yang seperti tajam. itu. Ya. Saya rasa itu sih pendapat saya, Bu Dayu. Tentunya kita berharap 2024 ini ekonominya bersinar ya Pak. Ya. Nah, tapi kita kan sudah punya prediksi-prediksi, Betul. apalagi yang di usaha ya Pak. Nah, untuk itu Pak, apalagi untuk karyawan atau orang-orang yang mungkin masyarakat umum itu harus cermat. Kalau kita lihat pepatah itu kan Pak, rajin pangkal pandai, Ya. hemat pangkal kaya. Ya. Nah, hemat di sini kan artinya cermat. Ya. Bagaimana sebenarnya mengatur keuangan ya, dengan bijak menggunakan uang, mengatur pengeluaran dengan teliti. Kalau menurut Bapak seperti apa Pak di tahun yang Bapak bilang tidak pasti? Ketidakpastian itu saran kami sih, di tengah ketidakpastian salah satu pilihan mungkin kita bisa investasi di emas. Ya, investasi di emas itu bisa mulai dari tabungan emas ya sampai melakukan investasi beli langsung dalam bentuk fisik emas itu sendiri. Jadi untuk di Pegadaian ada Galeri 24 nanti yang lebih detail menjelaskan hal itu. Jadi seperti yang disarankan oleh Pak Mamin juga, salah satu untuk menghadapi ketidakpastian, beli emas dulu deh atau nabung emas dulu deh kan gitu. Jadi emas yang paling sekarang ini sarannya emas ya Pak di tahun yang tidak pasti ini ya. Untuk menghadapi ketidakpastian salah satunya sebagian portofolio kita dialihkan ke emas. Ke emas. Iya. Mungkin dari Mas Junaidi yang di Galeri 24 langsung ini, kira-kira apa sih yang bisa masyarakat mungkin dibantu dari Galeri 24 terkait investasi emas itu, Mas? Terkait investasi emas ya, Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan keadaan ekonomi saat ini ya, rata-rata dari ekonom kita bilang itu tahun 2024 ini bisa dibilang atau dirangkum dengan dua kata, Mbak. Iya. Yang pertama itu kita harus waspada, dan yang kedua kita harus optimis. Kenapa sih harus kedua itu? Yang pertama nih, yang dikatakan oleh Bapak memang benar, kita yang namanya ekonomi itu kan tidak pernah stabil ya, dinamis, pasti akan berubah seiringnya dengan waktu. Bisa kita lihat juga kan di beberapa step atau beberapa tahapan yang lalu kan ya, ada yang pada saat pandemi, selesai pandemi yang disebut new normal. Nah setelah new normal ini kan otomatis ekonomi kan semakin berubah, dinamis seperti itu. Nah ini Mbak, yang kenapa kita bilang harus waspada. Waspada contohnya saja, dulu kita sebelum pandemi kita menjajain uang itu kan pakai uang kertas, pakai uang fisik ya. Nah setelah pandemi dibatasin, sekarang rata-rata orang sudah terbiasa dengan QR code. Betul, non tunai. Iya, gitu non kan. tunai. Sekarang belanja ke warung beli nasi padang aja itu QR code. Nah kan dulunya kan kita pakai uang tunai ya. Nah perubahan itu sih sebenarnya bisa kita lihat. Nah terus kenapa sih kita bilang optimis? Karena gini ya Mbak, kita lihat pertumbuhan dari inflasi kita, kembali lagi kenapa ke inflasi? Inflasi kan untuk menjaga supaya nggak terlalu naik, itu ada investasinya, itu berbanding lurus Mbak. Nah untuk menjaga supaya kita tetap optimis, jadi mau nggak mau ya kita harus bisa menyiapkan sesuatu untuk masa depan kita. Seperti itu sih Mbak. Supaya uang yang kita simpan nggak hilang ya nilainya ya. Nggak hilang nilainya, betul. Nah di sini ada Pegadaian, ada galeri, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut mengenai itu. Seperti itu sih Mbak yang menurut kami, menurut saya pribadi mengenai apa sih yang tahun 2024 nanti ke depannya. Oke. Nah baik Pak, jadi sekarang tadi itu emas, intinya sekarang kita investasi emas itu lebih aman lah, lebih diarahkan di tahun yang tidak pasti ini, karena itu yang bisa menjaga nilai aset uang kita, kan, ya. nilai aset kita. Kalau dari Pegadaian sendiri Pak,
yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih kaitannya Pegadaian itu sebagai mitra masyarakat sudah sejak 1901 ya Pak, sudah lama banget. Ya. Itu bagaimana? 103 tahun. Itu bagaimana sih dengan ekonomi yang sekarang ini Pak? Mungkin bisa kaitannya dengan membantu masyarakat pastinya ya Pak, yang mudah ketika mereka butuh uang mudah dapat pendanaan dan menjaga. Ya, sebenarnya sekarang di Pegadaian ketika masyarakat itu punya uang lebih, dia bisa investasi di Pegadaian. Nah, ketika dia butuh usaha misalnya, sebenarnya di kita itu ada namanya saat ini untuk masyarakat yang mulai usaha ada namanya produk-produk mikro. Ada kita kurs syariah, ada di Pegadaian aja, tapi itu memang khusus untuk usaha maksimal 10 juta aja. Kurs syariah, jadi rate-nya cuma 3% 1 tahun. Itu ada ini nggak Pak? Ada yang Syarat. digadaikan? Oh nggak ada. Oh, enggak. Yang penting Tanpa orangnya- jaminan tanpa artinya, Pak, jaminan, ya? tanpa jaminan. Nggak ada jaminan sama sekali. Yang penting orang punya usaha minimal sudah 6 bulan. Dia bisa dikasih kurs syariah. Bunganya cuma 3% 1 tahun. Oh, menarik banget ya Pak ya. Nggak terasa cuma 3%. Lebih kecil dari kur yang 6%. Iya. Kalau ini kur super mikro itu cuma 3%. Dan itu cuma adanya di Pegadaian. Wah, bagus sekali ya Pak inovasi dari Pegadaian, dan iya. ini salah satunya yang membantu masyarakat Ya, membantu masyarakat kecil. di tengah ketidakpastian Ya, ini ya Pak. ketidakpastian itu untuk berusaha. Itu juga kami kerjasama kita dengan induk BRI gitu. Di BRI juga kita ada produk Kupedes. Di Kupedes. Pegadaian juga menyalurkan itu, sama, rate-nya pun sama dengan di BRI. Jadi nanti ketika teman-teman ada pengusaha itu mau mengambil kredit pedesaan kayak gitu, bisa ke Pegadaian juga. Lewat Pegadaian. Lewat Pegadaian juga, karena kami disupervisi oleh tim BRI juga ketika menyalurkan itu. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ada dana permodalan kur ya Pak. Iya. Kemudian terkait misalnya gadai seperti Iya. itu, seperti apa Pak? Itu juga kan Kalau sangat Gade, membantu iya, kan? kalau di Gade kita di waktu-waktu tertentu kita mengadakan namanya Gade Peduli. Jadi teman-teman nasabah itu minjem dana, nggak bayar bunga sama sekali. Ya, nol bunganya. Cuman bayar administrasi cuma 5.000 sampai 2 juta selama 3 bulan gratis. Oh, situasi tertentu itu seperti apa Pak? Kita lihat momen-momen tertentu. Jadi misalnya nanti dirasakan memang kayak seperti tahun kemarin di bulan apa gitu, saya lupa bulannya, ketika masyarakat perlu untuk didorong usaha, ya sudah itu kita keluarkan. Jadi datang ke Pegadaian, yang penting punya usaha, tapi dia harus kasih jaminan. Ada ya maksimal 2 juta, ya sudah silakan pakai tanpa bunga sama ini, dia balikan juga 2 juta. Wah, menarik Pegadaian sekali, Peduli, Pak. kita akan pakai itu nanti. Jadi untuk membantu di tengah ketidakpastian, Ekonomi ini ya, Pak. untuk membantu biar usaha itu tetap jalan. Itu di seluruh Pegadaian ya Pak? Seluruh Pegadaian seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Dan Pak, yang mungkin paling sangat terasa ini Pak, Ya. ya saya sempat mampir ke Pegadaian itu, saya Ya. lihat masyarakat yang mungkin agak susah misalnya mendapatkan dari perbankan, kan banyak syarat ya Pak. Ya. Nah, di Pegadaian ini mereka sangat terbantu sekali karena sangat mudah bisa dapat uang dengan Ya. menggadaikan barang seperti itu, emas. Nah, itu yang saya lihat, dan ibu-ibu itu sangat terbantu sekali. Mungkin itu yang walaupun sekarang katanya sudah digital seperti itu Pak, tapi itu salah satu produk yang konvensional dari Pegadaian yang tidak akan pernah Iya. hilang ya Pak. Sepertinya itu sangat diminati. Belum ada ya lembaga keuangan resmi seperti kami, Pegadaian, PT Pegadaian gitu, yang menyalurkan pinjaman itu mulai dari Rp50.000. Rp50.000. Mulai dari Rp50. Hanya di Pegadaian yang lembaga resmi gitu kan. Di Flores di Waingapu sana orang menggades 100.000, 200.000 itu banyak banget. Ya. Daripada minjem kemana-mana Pak ya? Jadi itu jaminannya biasanya kain tradisional di sana. Oh, bisa. Satu kain, ada juga di sana itu gading, ya. Kemudian itu nilainya juga tinggi. gading. Kemudian mungkin Bu Dayu ngerti
penyu. Penyu. Kan ada dia punya sisik tuh, Iya. itu dijadiin sisir, itu kita terima juga sebagai jaminan di Waingapu sana di Pulau Sumba. Jadi ya itu tadi kita membantu masyarakat mulai dari pinjaman perbankan 50.000 susah Ya, banget keluarnya. susah, Pak. Jadi makanya memang yang kita layani itu memang masyarakat yang belum bersentuhan dengan perbankan. Ya kemudahannya seperti itu. Nah, ini yang membuat Pegadaian itu ajeg, Pak, ya? Ya, doa dari orang-orang kecil luar biasa. Iya, benar-benar. Kami punya di sini di Denpasar itu punya 2,2 juta nasabah. Di Denpasar, Pak. Kanwil Denpasar, Kanwil maaf. Denpasar. Bali Nusra itu ada 2,2 juta, yang aktif sekarang itu 1,3 juta orang. Besar sekali, Pak. jumlahnya. Ya itu tadi Bu, karena rata-rata pinjaman kita kecil. Iya. Ibu cari deh di mana lembaga resmi kasih pinjaman 100.000, 150.000, adanya di Pegadaian aja gitu. Wah, menarik sekali ya. Iya. Ini informasinya sangat membantu sekali, Pak. Iya. Mungkin banyak orang yang ya walaupun namanya 50.000, Pak, Iya. yang namanya kebutuhan, Iya. kita nggak tahu saat nggak pegang uang ya, Iya. Pak. Itu akan sangat membantu Sama, sekali. jadi teman-teman saudara-saudara kita di daerah itu masih seperti itu. Ya, jadi kalau di Jawa dulu mungkin ya kain, batik, spray, rantang, piring itu diterima sebagai jaminan. Walaupun sekarang sudah berkurang banyak, ya berkurang banyak. Tapi kalau di NTT sana kain itu masih banyak. Jadi saudara-saudara kita yang mengganti 100.000, 200.000 itu banyak banget. Iya. Itu berapa lama biasanya, Pak? Kalau di- gading kan maksimal 4 bulan. 4 bulan, 4 ya. bulan. Jadi 4 bulan dia belum punya dana untuk mengembalikan, dia cukup bayar bunganya aja sama admin. Kalau 100.000 itu kan berarti kan cuman bayarnya cuman berapa ya? 12.000. Wah, nggak berasa, Pak. Iya, jadi dia daripada minjem ke orang, Iya, banyak omongan ya. Jadinya dia 4 bulan dia nggak bisa lunasi, pokoknya dikasih 12.000 perpanjang lagi 4 bulan. Iya. Seperti itu. Sangat membantu sekali Pak ya Iya, untuk yang membantu masyarakat yang kecil masyarakat Pak. gitu. Nah, di sana juga sih tetap kita arahkan seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau Pegadaian itu saya katakan tadi bisa untuk investasi, bisa untuk cari modal kerja, bisa untuk pembiayaan, bisa juga untuk bayar listrik dan segala macam seperti itu bisa. Makanya Sudah bisa melayani semua. bisa. Jadi makanya ketika seperti itu, kalau teman-teman investasi, ya kita gandeng teman-teman Gali 24 gitu. Menarik sekali Iya. sih, Pak. Jadi tadi saya lihat ada beberapa yang sangat membantu masyarakat itu Iya. KUR, kemudian Iya. ada Pegadaian Pegadaian Gadai Peduli. Emas, ya Pegadaian Peduli. Iya. Kemudian mendapatkan dana dari Gadai. Iya. Kalau di Denpasar itu emas ya, Pak. Iya. Kalau barang-barang seperti kain itu Bu, di Semarapura, Nggih, Pak. Ibu tahu apa perak, perak. bokor? Iya, Pak. Bokor Banyak loh di perak. sana, Bu. Di tempat kami diterima sebagai barang jaminan itu juga Gadai. diterima ya, Pak? Iya. Nah, Ibu kapan-kapan budaya ke situ deh, ke Semarapura. Di Ada Kelungkung. tuh. Iya, di Kelungkung. Ya itu bokor tuh banyak. Ada. Wah, membantu sekali, Iya, Pak. jadi bokor itu ya ditimbang, nanti dia membantu banget sih, Bu. Kalau bokor lebih mahal lah daripada Daripada kain. tergantung kainnya juga. Iya, benar-benar kalau ada kainnya ada benang emasnya beda lagi. Kain tenunan, benang emas soket Iya. emas gitu ya Pak Ayu. Udah ya, jadi gitu. Jadi itu di Pegadaian bisa seperti itu Bisa. produk-produknya. Iya. Bantu banget. Jadi rate-nya kalau menurut kita sih nggak besar karena ini memang untuk jembatan bridging aja, bukan untuk jangka panjang. Jadi Iya. kan gitu. Jadi sangat membantu daripada cari ke sana kemari. Benar, Pak. Daripada keluar rate-nya jauh lebih tinggi. Iya. Seperti itu, Bu Dayu. Apalagi rentenir ya, Pak ya, itu Ya. mending ini. Memang mending salah jauh satu banget misinya ke Pegadaian itu Iya. untuk agar masyarakat tidak terlibat dengan rentenir, seperti itu salah satunya. Iya, Salah sangat satunya, membantu. ya. Jadi kalau di rentenir bisa 10%, kita paling 1%. Iya. Satu bulan. Iya. Ya, dananya cepat hari itu Cepat juga. ya, Pak, Iya, langsung. langsung. Ya, saya lihat kemarin itu saya sempat soalnya ngamatin.
mereka sangat cepat dimintain KTP, Iya. terus barangnya Iya, ditimbang timbang. langsung cepat. Memang sih kita upayakan cepat Bu, karena kan masyarakat pingin dana tunai kan. Nah, yang sekarang kita mengikuti juga dengan cashless seperti itu. Kita sekarang juga sebagai agen inklusi keuangan mengarahkan masyarakat juga untuk gunakan cashless. Jadi sekarang kalau nasabah Pegadaian bila setuju, kita akan bukakan rekening BRI gratis, Simpedes, dan dia boleh tidak ada batas minimal saldonya, sampai 0 pun boleh. Wah, menarik sekali Jadi ya Pak. ditransfer ke BRI, dia tinggal ngambil kapan aja. Di Artinya ATM nggak ada BRI biaya terdekat. administrasinya Pak ya, nggak ada potongan. Jadi itu udah kerjasama induk sama anak perusahaan. Perusahaan. Ya. Jadi bisa datang ke seluruh Pegadaian, minta dibukakan rekening Simpedes gratis, dapat bisa dipakai. Jadi kita didik tadi Bu, inklusi keuangan, bidik masyarakat melek teknologi, semuanya seperti itu Bu. Lagi satu mungkin Pak, Apa ada itu? mungkin jasanya Pegadaian lagi Pak. Iya. Kalau yang saya baca, jasa penitipan ya Pak. Nah, Jasa itu titip menjaga mas. Iya. investasi dari masyarakat ya Pak. Ya sementara ini sih yang kita sebenarnya punya SDB Bu ya, tapi di Bali belum ada. Kita baru sampai di daerah Jawa aja. Tapi jangan khawatir, kalaupun SDP tidak ada, kalau Bapak saudara-saudara itu kita khawatir dengan nyimpan barangnya di rumah, bisa titip di tempat kita. Oh, bisa ya bisa. Pak artinya. Jadi ya? kita simpan di tempat penyimpanan kita, dan itu aman lah, dan diasuransikan. Wah, menarik sekali ya. Jadinya Iya. kita sebenarnya aman. Kadang kan orang mikir, Ya, saya sudah beli emas nih, Iya. tapi naruh di rumah Iya. nggak tenang Iya. gitu, mau ninggalin. Tetap bisa juga kita titip di Pegadaian. ya. Termasuk nanti misalnya sudah banyak tuh punya Budayu dari galeri, Amin. kita titipkan di Pegadaian aja, nyimpen, nggak usah khawatir. Iya. Gitu. Kita akan nyimpan sama emas-emas barang yang lain milik nasabah kami. Iya. Dan kita sekarang hampir nyimpan tuh hampir 90 ton loh Bu, emas seluruh Banyak Indonesia. sekali. Dan 90 itu ton. ya keamanannya kan sudah pasti Ya, udah terjaga. pasti terjaga. Iya. Kan Kalau gitu. iya Pak. Baik, kalau dari Galeri 24 sendiri seperti apa Mas Jumaidi untuk mensupport Pegadaian? Bagaimana Pak ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Nah, kalau dilihat secara kita tarik dari zaman dulu ya Mbak ya. Kalau Galeri 24 ini kan anak perusahaannya dari Pegadaian. Nah, apapun yang dilakukan oleh Pegadaian itu berimbasnya pasti ke kami juga kan gitu. Nah, salah satunya untuk karena kami di sini bisnisnya hanya bisnis retail penjualan emas ya Mbak. Nah, kami di sini salah satu yang bisa mensupport secara penuh adalah pada saat customer atau nasabah dari Pegadaian membutuhkan uang. Kan ada program cicilan emas ya Pak ya. Ya. Nah, cicilan emas dicicil oleh Pegadaian, di Pegadaian pada saat itu misalnya nasabah ingin butuh uang. Iya. Butuh uang. Biasanya kalau butuh uang itu antara dua Mbak. Digade kembali atau dijual. Iya. Nah, di sini kami membantu customernya atau nasabahnya dari Pegadaian itu untuk bisa menjual kembali ke kami. Oh. Nah, tentunya di sini dengan harga buyback yang pastinya sama se-Indonesia. Sama. Dan yang keduanya itu Mbak, kita ada jaminan-jaminan yang jelas lebih tinggi atau yang lebih berkualitas dibandingkan dengan toko emas. Karena kenapa? Toko Seperti emas. apa itu? Nah, gini Mbak. Toko emas kan punyanya pribadi ya. Iya. Jadi kalau ingin menaikkan atau menurunkan harga, itu kan sesuai dengan keinginan si pemilik toko nih. Sesuka hati artinya. Betul, sesuka hati pemilik toko. Jadi kalau Iya. pemilik toko bilangnya kayak gini, wah barangku masih banyak nih, ya udahlah tak kasih murah aja kan gitu. Atau pada saat nanti harga emas itu sedang lagi naik-naiknya kan ya, Iya. ya udahlah untuk ngumpulin emas sebanyak-banyak tak kasih kurangilah harganya kan gitu. Nah kalau sedangkan di galeri enggak Mbak, di galeri itu kita sudah ngikutin harga emas dunia dan kita sudah punya standarnya seluruh Indonesia. Jadi pada saat nanti customer atau nasabah pelanggan dari Pegadaian yang ingin menjual ke Galeri 24, kita sudah pastikan memiliki atau memberikan harga yang paling best deal lah istilahnya kayak gitu. Itu salah satunya Mbak.
Nah, salah duanya nih. Wah, ada salah duanya juga Bapak. Iya. Salah duanya gitu. Kita di sini sebagai penyedia logam mulia. Nah, tentunya customer baik dari galeri maupun dari Pegadaian ingin harga yang paling murah, Mbak. Iya. Tapi harga bebek yang paling tinggi. Nah, kita berikanlah pilihan. Nah, pilihannya itu di Pegadaian itu bukan hanya bisa nyicil logam mulia merek Antam, tapi di Pegadaian juga kita bisa mensupport nih ke masyarakat atau customer atau nasabahnya bisa mencicil yang lebih murah, yaitu di Pegadaian, yaitu namanya Galeri 24. Nah, logam mulia yang Galeri 24 itu harganya lebih murah. Lebih murah daripada Antam, merek Antam, tapi harga bebeknya tinggi. Nah, itu yang salah satunya yang bisa kita support nih untuk salah satunya untuk Masyarakat. nasabahnya, betul, masyarakat yang sudah menjadi nasabah Pegadaiannya, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung, Mbak. Kalau mau jual atau mau apa bisa. Dan outlet kita itu ada kurang lebih 90 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi masih kalah dengan outletnya Bapak dengan satu regional ya Pak ya. Waduh, kalah jauh gitu. Kalau di Bali Baik. adanya di Gatsu. Ya. Nah, kalau di Bali kita ada 2 tempat, Mbak. Yang pertama di Pegadaian Renon, itu saat kita satu tempat dengan Pegadaian Renon itu namanya Distro Denpasar. Distro Denpasar. Nah, outlet kita yang berdiri sendiri itu namanya J-Store. Kalau di Denpasar ada namanya J-Store Gatot Subroto. Betul. Tapi di sini kita nggak mau menutup kemungkinan nih. Karena kenapa? Masyarakat kita bukan hanya di sekitaran Denpasar saja ya, Mbak ya, tapi ada juga yang di Singaraja, betul. Ya. Contohnya saja Singaraja, kan gitu. Iya. Singaraja kita buka di sana, Mbak Dayu. Buka di sana dengan objek kita statusnya adalah OB atau open booth permanen di sana. Jadi di sana bisa dilakukan jual beli juga seperti itu. Kalau di Singaraja ada juga. Ya, ada juga. Nah, di sini sebagai support kita yang nggak terjangkau oleh galeri bagi customer atau nasabah Pegadaian yang ingin menjual, itu kita ada namanya channeling, Mbak. Channeling. Oh, seperti apa itu? Channeling ini dari masyarakat yang tidak bisa kami cover itu bisa menjual di outlet Pegadaian yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi channeling dari Galeri 24. Contohnya nih, kalau saat ini ada di Negara. Oh, Negara. Pegadaian Negara. Nah, di situ kami buka channel dan alhamdulillah channel yang paling aktif di Denpasar sini, di area sini adalah di Negara. Negara ya. Betul, Pak. Banyak di sana. Betul. Jadi yang di Negara ini paling enggak itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kami di sini mengambil stok di sananya, Mbak. Yang tentunya nanti stok ini akan kami putar kembali kan gitu. Kami distribusikan kembali. Nah, kami lihat antusiasme di sana dari cicil yang sangat tinggi, terus dari dari peredaran emas yang lumayan bagus. Nah, di sana kami ingin membantu supaya customer atau nasabah Pegadaian ada di sana nih, kalau mau ngejual emas harganya nggak terlalu jauh, jatuh. Bener, jadi lebih mudah ya mereka. Lebih mudah. Ketika mau jual lagi atau mau beli juga gampang. Betul, itu salah duanya. Kalau salah 3, salah 4-nya banyak banget. Yang kami sebagai anak dari ibu, ya, anak dari bapak, ya, istilahnya kami harus mensupport Pegadaian penuh. ya. Seperti itu, baik dari segi cicilan, segi penyedia barang atau yang lainnya, bahkan sampai kita pikirkan aftermarketnya, Mbak. Iya, seperti benar-benar. itu. Kadang kan orang punya barang sudah beli tapi bingung, Pak, saat butuh itu jual kemana. Betul. Nah, itu Nggak usah sih dijual, yang digadein Digadein. aja. Iya, digadein aja. Betul. Ya. Kalau digadein itu lebih untung ya, Pak, atau bagaimana, Pak? Paling Nilai enggak kan historinya gini, mungkin ya, masih terjaga karena ya, kalau, Pak. orang menggade ya Budayu ya, pasti harapannya itu sayang sama itu barang. Iya. Karena dia ingin memiliki kembali itu barang. Kalau dijual kan lepas tuh. Iya. Nah, kalau dia digade, ketika kebutuhannya teratasi jangka pendek, dia akan ngambil kembali itu barang. Nah, disitulah perannya Pegadaian kan gitu. Dan satu saya juga mau cerita, di Galeri 24 itu kita bisa pesan custom loh barangnya. Betul banget. Jadi misalnya saya lupa bawa contohnya. Jadi misalnya seperti ini Budayu. Iya, Jadi ini bisa gambar keluarganya Budayu kita cetak. Oh, Betul. Tempatnya dia. Betul. Karena Galeri 24 punya perusahaan emas. mm-mm. Punya percetakan sendiri
yang bisa custom seperti itu. Galeri 24 itu bisa ada ininya buat perhiasan sampai custom seperti tadi. Wah, bagus sekali ya Pak, apalagi Saya seandainya saya pengen nggak bawa contohnya. untuk hadiah itu menarik ya ya Pak. bisa. Jadi wajah orangnya bisa Iya. kita cetak di situ. Saya nggak bawa. Biasanya kan kalau kita mengabadikan momen ya, Kak, ya. mengabadikan momen itu biasanya saat ini dengan foto. Sekarang kita cetak di emas. Dengan emas. Nah, itu Nanti bisa menghubungi, bisa Iya. hubungi di nomor ini ya, Pak ya. Iya. bisa custom. Iya Pak. Baik. Wah itu menarik sekali sih Bisa Pak. Tentu yang menerima berbeda ya. Ya. Beda kesannya itu jauh lebih dalam. Wah ini menarik sekali. Sih. Dan itu custom itu Mbak, resiko untuk dijualnya sangat kecil dan resiko untuk gadekannya itu sangat tinggi. Karena kenapa? Iya. Sayang untuk dijual. Benar. Betul, karena momen itu nggak mungkin dijual Mbak. Pasti kalau butuh uang nih digadekan dahulu. Iya. Karena historis atau nilai-nilainya kan nggak Nilainya mungkin. itu ya Nggak benar-benar mungkin. nggak bisa diulang lagi. Betul, seperti itu. Bahkan bukan hanya siluet ya Mbak, kayak Iya. perhiasan-perhiasan itu daripada dijual bisa digadekan dahulu. Betul. Saya nggak bawa contohnya, ada tuh. Ya foto kita lah, foto apa yang mau ditaruh di emasnya itu. Bisa di custom ke Galeri. Itu prosesnya cepet Mas. Proses kami ada Kita prosedurnya Mbak. menunggu. Yang pertama sih kita minta dulu nih contoh yang mau dibuatkan. Iya. Nah di situ Mbak bisa milih, Mbak Dayu bisa milih mau yang 9 karat, mau yang 17 atau 18 karat, atau yang 24 karat. Nah, Wah, sampai 24 ya, karat kan ya. harganya kan Betul, beda-beda. Harganya beda-beda. Saya ditawarin. Nah, dan kami juga tergantung dari budgetnya Mbak Dayu. Mbak Dayu mau minta yang berapa? Oh Mas, aku kepengen yang 5 juta deh. Dengan foto disesuaikan seperti nanti. ini. Betul. Iya. Disesuaikan. Wah, menarik sekali Pak ya. Nah, Jadi iya. Sebenarnya emas ini bisa sebagai investasi, tetap bergaya juga Iya, ya Pak. Artinya karena betul. perhiasan Iya, kan nggak terasa ternyata kita Iya. ini investasi loh Iya, ternyata iya. dengan memiliki perhiasan seperti itu. Jadi kalau saya kembali ke Bapak sekarang ini, Iya. nah dengan tadi Bapak sudah jelaskan terkait emas, mungkin kalau dikaitkan lagi dengan strategi ini Pak, di ketidakpastian ini, investasi yang tadi itu kira-kira di 2024 ini bakal bagaimana Pak trennya? Iya, kita tetap optimis 2000 itu akan naik. Karena kita di tahun ini akan menyelenggarakan bullion services namanya. Jadi Pegadaian itu akan melakukan pembiayaan dari hulu ke hilir mengenai emas. Kita tinggal nunggu izin aja dari OJK, kita jalan ini. Jadi setiap produknya Pegadaian itu harus ada izin dari OJK. Kalau OJK-nya oke, kita baru jalan. Nah ini tinggal dalam proses. Kalau itu oke, ya udah nanti kita akan pembiayaan dari hulu ke hilir untuk produk emas. Jadi dari tambangnya iya, seperti itu ya Pak? Ya, mulai dari tambangnya ketika dihasilkan, kita sudah bisa melakukan pembiayaan dari situ. Kita bisa nyimpan dari situ. Dan seterusnya. Sampai nanti misalnya, kalau setuju misalnya, kalau kita punya tabungan emas, kita pinjamkan ke pengrajin, nanti kita dapat hasil. Kita tetap punya emas. Jadi emas kita yang sudah kita tabung tuh, Iya Pak. nanti setuju Budayu kita kerjasama dengan pengrajin. Iya. Nah emasnya Budayu nanti dipakai oleh orang-orang itu, hasilnya kita dapat persentase laba dari mereka. Wah untungnya banyak jadinya Ya, Pak. jadi selain tabungan emas, Iya. harganya naik, tetap kita punya. Tetap kita punya. Kemudian ketika dipinjamkan pengrajin untuk dijadikan dalam bentuk perhiasan segala Perhiasan. macam, dijual, hasilnya kita dapat Kita bagian dapat juga. lagi. Iya. Emas kita tetap utuh. Wah ini nih mungkin masuk salah satu cara mempersiapkan diri ya Iya, Pak, untuk menghadapi ketidakpastian ini. Yang kedua itu dengan nabung emas lah, ya. Nabung emas. Nabung emas. Kita pelopornya di situ nabung emas. Jadi dengan Rp10.000 saat ini kan harga emas 1.100.000, 11.000 dong jadinya sekarang. Jadi dengan 11.000 bisa investasi di Pegadaian. Jadi nabung emas jadinya. Nabung emas, ya, Pak. Ya, nabung emas. Kalau berapa sih Mas? Itu 11.000 ya Mas, bukannya bagaimana ya Mas? Itu harusnya semua orang udah bisa mulai ya. Iya. Mungkin anak sekolah pun yang dapat jajan mungkin Iya. sekarang 20.000 itu Iya.
sudah mulai Bisa. dilatih ya Pak Jadi menabung untuk emas? anak-anak kita ke depannya, satu, bisa dari tabungan emas itu, atau kita bisa cicil emas lewat Galeri 24 untuk anak-anak kita pendidikan berapa tahun ke depan, seperti itu. Jadi misalnya untuk anak sekolah yang paling bagus dari kota kita itu perlu biaya masuk SMA 100 juta. Iya Pak. Jadi kita kunci harga emas sekarang 100 juta ke Galeri 24. Jadi ibu tinggal cicil harga sekarang. Karena nanti berapa tahun lagi itu 10 tahun bakal lagi, beda ya Pak? Beda Betul. harganya. Kalau Kan Bapak gitu. ngelihat trennya itu sebesar apa Pak perubahan harganya? Kalau misalnya Oh, sekarang iya. saya mencicil Iya, 50 juta, 10 tahun lagi. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu harga emas kan sekitar 500-an ribu ya. Betul, Sekarang- 2018 itu Pak kurang lebih kena 500-an. Sekarang harga udah di atas 1.100.000. Betul. Iya. Jadi kan jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau Bu Dayu misalnya rencanakan untuk anaknya masuk SMA 100 juta sekitar 11 tahun lagi gitu ya. 3 ya kan masuk SMA 6 tahun lagi gitu kan. Ya kurang lebih ketika ibu kunci sekarang 100 juta bisa jadi lebih itu nanti. Bisa untuk beli sepatunya, bisa untuk kosnya segala macam. Jadi dikunci Wah, harga menarik sekarang gitu, Bu. Artinya itu buat tabungan gitu Iya. ya Pak? Buat tabungan dengan nilai 100 juta itu. Atau saya satu nabung dua dari tadi sekarang. buat tabungan dengan ibu atau fisiknya. Fisiknya. Kalau tabungan di kita, fisiknya di Galeri 24. Fisiknya di Galeri 24. Jadi membeli masa depan dengan harga sekarang. Wah, bagus sekali Pak kalimatnya. Beli masa depan dengan harga sekarang. Nah, melalui teman-teman Galeri 24 nanti kita Baik Pak. seperti itu salah satunya. Mungkin ada dari Galeri 24 seperti apa Mas? Mungkin ada tambahan dari yang dijelaskan. Kalau Bapak Bapak tadi sudah mengcover semuanya Mbak, mulai dari bagaimana sih caranya kita lebih baik, kapan saat mulai investasi, bahkan sudah dijelaskan sama Bapak tadi nilai harga emas nggak harus kita beli yang 1 juta, nggak perlu, cukup 10.000 atau 11.000 ya Pak, 11.000 ya Pak, itu Ini sudah cepat bisa. sekali berubah loh Mas. Kalau Iya. bulan lalu itu 7.000 kalau nggak salah sudah bisa beli emas. Betul. Nah, Artinya naik terus ya Pak harganya? Jadi emas itu fluktuatif Mbak. Fluktuatif. Fluktuatif. Jadi bisa naik bisa turun. Nah untuk saat ini Mbak kalau kepingin ada uang sisa uang belanja nih, misalnya Mbak Dayu ke pasar misalnya bawa uang 150.000, ternyata cuma kepake 75.000 misalnya atau 70.000, sisanya Mbak Dayu bisa nabung nih berupa tabungan emas yang ada di Pegadaian ya Pak ya. Iya. Betul, itu untuk kursnya akan disesuaikan dengan pada saat nanti Mbak Dayu nabung. Dan enaknya lagi gini Mbak Dayu, kalau tabungan emas di Pegadaian itu, Iya. Mbak Dayu punya uang 1 juta, Iya. oke kan? Misalnya 1 gram harganya 1 juta. Mbak Dayu sekarang nyimpen uang nih atau nabung di Pegadaian nih berupa tabungan emas tadi 1 juta, otomatis dapat 1 gram. Iya. Mbak Dayu dimin aja. Ternyata nanti yang 1 gram tadi yang Mbak Dayu dapat harga 1 juta, dia nanti akan dihargai dengan harga emas pada saat Mbak Dayu kepengen melihatnya nanti. Contohnya nih, 1 tahun kemudian ternyata harga emas kena 1.100.000. Iya. 1 gram tadi dinilai dengan harga 1.100.000. Tuh kan. Oh, setahun lagi. Betul, misalnya seperti itu. Jadi harga naik, Dia tabungan ikut Mbak Dayu naik ikut tabungannya, naik. mengikuti harga emas. Betul. Nah, itu kembali lagi karena kenapa emas itu sebagai penjaga aset kita, Mbak Dayu. Iya. Yang dijelasin Bapak tadi seperti itu. Nah, mungkin kalau dilihat dari saat ini ya, dengan ketidakpastian, setidaknya kita adalah yang kita sisihkan. Karena pada saat kita, kalau ditanya kapan sih saatnya beli emas, kalau ada apa tadi Pak? Ada niat, Uang, iya, ada niat, uang, ada ada uang kesempatan, Segera beli. segera beli. Nggak nunggu harga emas turun ya Nggak Pak? nggak. Jadi emas itu kan nanti menjaga nilai aset kita. Ini maaf nih, kalau kita bandingin ya, ongkos naik haji lah, Ya. naik haji 10 tahun yang lalu kita itu perlu 200 gram. Betul. Sekarang kita cuma perlu 50 gram aja bisa Betul. naik haji. Ya, betapa emas itu menjaga nilai Menjaga kita. nilai. Kalau zaman saya kuliah misalnya, ketika
mau beli motor gitu kan, Iya. beli motor saat itu harga emasnya 50.000 Oh. ya, tahun 87-an gitu kan, 50.000. Bandingkan sekarang harganya 1 juta gitu kan, 1.100.000. Iya. Dan yang paling ekstrim itu, maaf, kalau di dalam Islam itu kalau kita kurban Iya. dari zaman Nabi dulu, Iya, 1800 tahun yang lalu, itu 2 dinar. Mm-mm. 2 dinar itu setara dengan emas 22 karat kan. Iya. Berarti kalau sekarang 1.100.000, 800.000 lah. Ya 800.000 ya, 900.000. Jadi 2 kali 900.000 kan 1,8 juta. Sekarang pun masih bisa beli kambing kan 1,8 juta. Iya. Coba disimpan uang 2 dinar di 1.800 tahun yang lalu, pasti nggak bisa beli kambing sekarang. Jadi Udah kepotongan beli juga makanya ya. betapa emas itu menjaga nilai aset kita. Jadi maksud saya nggak salah, nggak keliru juga. Nanti aset kita, portofolio kita disisihkan sebagian ke emas. Jadi Betul. baik melalui emas lantakan lewat Galeri 24 atau melalui tabungan emas yang ada di Pegadaian. Nah, Betul. gitu. Nah, nanti gini Bu Dayu, sebagai apa ya namanya ya, cara atau experience bagi Iya. Tribuners nanti nih Bu Iya. Dayu. Saya kutip dulu kayaknya mendahului Bu Dayu nih. Nanti dari Galeri 24 ingin memberikan souvenir nih istilahnya. Jadi biar teman-teman Tribuners bisa merasakan gimana sih cara memegang emas fisiknya. Iya. Seperti itu. Wah, Biar lebih menarik enak. sekali ya Mas. Oke, pasti kalau saya aja yang dengar seperti ini kayak teracuni. Ini kan teracuni positif ya. Iya. Iya, udah saatnya sih Pak ya. Ya, Kapan lagi? kapan? Jangan kita Kapan tunda-tunda ditanya ya kapan Pak. beli emas, segera beli. segera. Jika punya uang, karena Kalau 10 tahun yang lalu harga emas itu masih 500-an ribu loh. Betul. Sekarang udah 1 Ini juta. 100% lebih ya kenaikannya ya. Tidak usah ditunda Bu Dayu. Iya. Kalau nunggu turun, pas harga naik, aduh pusing. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Dari Kalau dulu. seandainya tahu harga emas turun atau naik, itu kita pasti kaya ya Pak ya. Iya, Dan kalau penyesalan itu Mbak Dayu pasti di belakang, kayak di depan. Ah. Kalau di depan namanya DP. Iya. Oke. Nah, baik Bapak Supriyanto, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Pak untuk Tribuners ini Pak, supaya mau memulai berinvestasi emas nih Pak. Iya, saya mau sampaikan gini. Dulu bayangan kita ketika kita mau investasi emas itu kan harus beli yang besar-besar 1 gram. Betul. Sekarang ini loh 0,01, ini 0,1 Oh, pilih. yang mana itu Pak? Bisa ditunjukkan nggak yang Ini 0,01? ini berapa itu? nih Mas? Saya lupa. 0,0 ini 0,1 Bapak. 0,1 gram kita 0,1 bisa gram. beli di tempat beliau. Ya, jadi investasi bisa mulai dari 0,1. Itu harganya berapa Mas? Kalau 0,1 harganya 100 ribuan. 100.000 Tuh kan. kan bisa mulai nyicil. Jadi tidak harus ketika mau investasi emas itu harus 1 gram, itu enggak. Kalau lebih lagi ya sudah, kalau tidak mau yang ini ada pilihan kedua, nabung emas. Mulai dari 11.000 sekarang. Karena harganya sudah 1.100.000 ya. Betul, maksudnya. Bapak. Jadi saya sih tidak ada salahnya menghadapi ketidakpastian itu, sebagian portofolio aset kita alihkan ke emas. Ya, alihkan ke emas, bentuknya bisa lantakan seperti ini atau tabungan emas yang ada di Pegadaian. Saya rasa itu Bu Dayu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak Supriyanto dan Mas Jumaidi. Iya. Demikian Tribuners. Jadi di tengah ketidakpastian ekonomi ini, saya simpulkan bahwa bagaimana sih kita harus memulai, jangan ditunda lagi. Bahwa investasi emas itu tidak ada ruginya sama sekali. Jadi bisa dipilih itu mulai dari tabungan emas misalkan, kalau kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari 11.000 sudah bisa. Kemudian bisa juga emas batangan di Galeri 24. Mulai dari 0,1 gram. Mulai emas. 0,1 Sama, senilai gram. juga 100-an ribu. Nilainya 100 ribuan. Untuk Jadi investasi. tidak ada kata untuk tidak bisa sebenarnya. Iya, iya. Tinggal mau apa enggak? Mau apa enggak, itu aja ya. Ya, pilihannya itu Bu Dayu. Oke, baik Tribuners, demikian bincang Tribun Bali kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dayu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.